Halo bro. Halo, Mano itu tapi masih tertarik dengan keris. Jadi yang Dina, menurut saya nih mas, dapat sesuatu yang lebih gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri tadi ya. Benar. Iya. Kenapa kok gitu? Halo bro. Halo. Malam. Jauh-jauh datang dari Trawulan. Iya, kebetulan kita nggak main di Surabaya. Kita terhormat banget Mas Anang mau mampir ke rumah kita. Iya, satu kebanggaan bagi kami bisa main ke tempatnya Mas. Ayo mas. Iya. Santai, kita lagi semangat banget teman-teman, kita lagi mau buat sama Mas Nanang. Saya mau tanya beberapa arca saya yang saya sendiri nggak tahu nih artinya apa, mungkin Mas Nanang lebih ahli ya. Iya. Iya Mas ya? Iya, sama. Ini pertama kali Mas? Pertama kali kita masuk ke markasnya Etnik Indonesia dan kita tetap di Indonesia Majapahit Channel bersama saya Nanang Muni dan Mas Ripo. Melek budaya Melek, mantap. Lanjut terus kita lihat, telusuri terus, telusuan terus di tempatnya. Jadi ini Mas, ini ruang tamu saya Mas. Oh iya, Ini ruang tamu kita. Jadi ini pusaka-pusaka yang kita kumpulin sepanjang proses pembuatan etnik Indonesia, Mas. Jadi kita lagi berusaha untuk bisa ngumpulin pusaka-pusaka dari seluruh Indonesia. Ini bukti bahwa kekayaan intelektual kita yang diwarisi oleh beliau-beliau dilestarikan oleh beliaunya, Mas Ripo. Jadi ini merupakan senjata-senjata atau pusaka yang berasal dari berbagai Indonesia semua ini. Ini Mandau, Kalimantan itu Borneo, ya. dibagi lagi, ada Kalimantan Tengah, Wow. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ya. Iya, Terus iya. ada lagi ini dari Sulawesi. Parangguma di sini. Ini ada dari Nias. Ini Balato atau apa namanya. Nah ini juga dari Nias, macam-macam. Dan ini peninggalan pusaka di Nusantara ya, begitu banyak ragam macamnya seperti ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa keris itu sudah merupakan warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan semoga teman-teman yang lain bisa juga mengoleksi dan melestarikan pusaka-pusaka seperti ini, karena jati diri bangsa ada di sini dan nggak cocok juga ya. Jadi kita orang Nusantara nggak punya pusaka kurang Jawa, kurang Jawa nih orang bilang gitu. Jadi orang yang koleksi pusaka itu Mas nggak identik sama dukun. Oh, enggak. Dukun pijet pun enggak punya pusaka kok. Nah, itu loh. Nah, dulu kan di TV kan mesti kalau ada santet mesti pakai keris, Mas. Ya. Jadi kan kadang-kadang image pusaka itu kayak seolah-olah mempertahankan diri, terus istilahnya. Padahal bisa kalau rapi bisa indah. Iya. Jadi Nilainya bagus untuk interior juga bagus, tapi di sisi lain kita akan banyak belajar kelihatannya gimana sih leluhur kita dulu. Ya kan dengan dia bisa meramu logam seperti itu, berarti peradaban kita sudah maju karena sudah peradaban logam. Bahkan bukan cuma logam Mas, dari warangkanya itu mereka punya arti dulu. Iya. Ukirannya, dari setiap ukiran itu melambangkan sesuatu. Ada maknanya sendiri-sendiri. Sampai sedetail itu kalau bukan negara atau kawasan yang makmur, nggak ada waktu Mas. Nggak ada waktu untuk bikin karya sehebat itu. Gawe berang gitu. Iya. Istilahnya berarti kan leluhur kita hebat dan memang kaya raya di zaman itu. Ini kan contohnya ini kita pernah review nih Mas. Ini pedang yang kadang-kadang orang jarang kali tahu ini dari Sumbawa. Oh. Ini pedang Sumbawa. Ya. Ini namanya parang Sumbawa. Nah, modelnya seperti berang Mas kalau di Jawa ya. Iya, berang. Tapi di Sumbawa mereka pakai ini untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Oh, untuk sehari-hari nih ya. Untuk menebas hutan, untuk berburu dan juga untuk berperang. Jadi untuk pertanian, untuk mempertahankan diri, juga untuk mencari hewan buruan juga. Dan seninya udah beda. Orang zaman dulu
dia punya arti masing-masing. Iya, lihat aja nih rangkanya pakai sini. Iya. Kalau peradaban maju mungkin cuma biasa aja, yang penting pakai kain atau apa. Iya, Iya kan. Ini wujud kekayaan intelektual bangsa kita yang memang dahsyat juga sih sebenarnya. Dan ini di tempat markasnya Mas Ibu ini, waduh, kita lihat ratusan ini Mas ya. Ya, kita masih terus kumpulin lah dari berbagai daerah yang kita belum punya. Seperti impian Mas Nanang juga sama teman-teman, kita suatu hari pengen buat museum pusaka. Iya, pengen. Jadi benar-benar pusaka-pusaka seluruh Nusantara itu kita bisa data juga. Ya, kalau nggak kita siapa lagi? Ya jangan sampai nanti kita mau melihat terus ini ke Eropa. Sekarang melihat kuda lumping ke iya, Amerika. Sekarang orang nyari pedang nias susah banget Mas sekarang. Karena banyak sekali diburu orang luar. Bahkan kalau kita beli di daerah Nias sendiri itu udah susah. Jadi kita perlulah untuk melestarikan. Semoga kelestarian kebudayaan di luar sana itu juga terpupuk dengan baik sehingga tetap bangsa ini lestari dan ketemu jati dirinya sebagai orang-orang Nusantara yang beraneka ragam. Nah ini satu lagi, ini pedang kalau orang bilang pedang, kalau nggak salah Sumedang Mas. Oh Sumedang, ya, Jawa Barat. Punya saudara kita di sisi baratnya di barat. Waduh, udah lain lagi kan, ya. Pamornya udah beda. Ini kalau orang Jawa Timur bilang pedang Suduk Maru. Pedang Suduk Maru. Ya, cuman ornamennya udah beda, kuningan, dia pakai ornamen ular atau naga. Bayangkan ratusan tahun yang lalu bangsa kita sudah bisa canggih mempersatukan berapa logam yang titik didihnya beda. Iya kan ini. Dan mempunyai makna dari setiap pamor itu ada. Bukan untuk sekedar tajam mempertahankan diri, tapi seninya ada. Ada seninya. Tempat untuk berekspresi itu sampai senjata pun tempat mereka untuk meluangkan apa itu. Dipegang itu enak Mas. Orang ya pedang zaman dulu itu ya. Iya. Beda, jadi kalau dipegang itu ada mantepnya itu. Dan bukan semata-mata untuk membunuh. Bukan. Jadi lucunya gini Mas, pedang itu ternyata setelah atau pusaka-pusaka ternyata bukan cuma untuk sebagai alat untuk peperangan, tapi juga alat untuk menyatukan Mas. Karena kita juga temuin banyak sekali pusaka yang ternyata untuk hadiah terhadap persaudaraan. Satu kehormatan ya, satu sama lain. Jadi misalnya Mas Nanang datang ke rumah saya kasih pusaka sebagai itu Mas. Cendera matanya, nilai persahabatannya di situ ya. Jadi pertukaran pusaka itu zaman dulu itu Mas sudah biasa ya. Jadi sebagai mas kawin atau sebagai lambang persaudaraan. Mungkin sama dengan tradisi desa ada tamu datang dikasih sirih dan sebagainya. Yang cenderung sebenarnya sirih manfaatnya banyak banget untuk kesehatan. Benar. Iya kan? Dari dulu bangsa kita sebenarnya udah maju yang meramu. Nah namanya di Jawa itu kinangan, ya. Dan sekarang musimnya belum lagi jamu-jamuan. Nah, itu wujud bahwa kekayaan alam kita memang melimpah ruah ya, banyaknya rempah-rempah yang ada. Coba Anda bahagia dan bangga jadi orang Indonesia. Mantap. Nggak sembarangan Anda bisa jadi orang Indonesia. Iya kan? Kita warisi budaya beliau, leluhur, kita lestarikan. Semoga bangsa ini tidak tercopot dari akar budayanya sebagai orang-orang Nusantara. Karena udah lama tercerai-berai. Nah, sisa-sisa peninggalan itu kan udah lama nggak dirakit tuh. Ya, dirakit lagi. Karena kita di dalam penjajahan 350 tahun ya kan, pembodohan, macam-macam lah ya. Tapi tetap salut juga Mas, sampai hari ini Pancasila merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi satu pegangan bangsa ini ke depan. Dan kita lanjut lagi lihat koleksi-koleksinya. Santai. Kopi dulu. Ngopi-ngopi Mas, santai Mas. Iya, yang ngopi bicara tentang. Tadi dari mana tadi Mas? Kita jalan-jalan tadi ke kampusnya UC. Mas Nanang ini masih ini ya, mesti ngajar atau apa sana? Ya, kita nyari ilmu juga di sana untuk ke depan tentang Trowulan sebagai kawasan cagar budaya nasional juga untuk destinasi pariwisata. Kita coba bikin formula untuk pengembangan Trowulan itu gimana ke depannya menjadi tempat yang menarik bagi orang-orang muda sehingga mereka terinspirasi. Nenek moyang dulu itu hebat bisa bangun Candi Ringin Lawang, Candi Brau, Candi Tikus dan lain sebagainya. Intinya kita belajar ulang lagi lah. Benar. Mantap. Saya juga ngomong-ngomong juga Mas Rivo ini koleksinya banyak banget. Ini mulai dari kapan Mas? Saya itu dulu awal-awal itu suka patung Mas. Oh patung, arca itu dulu pertama kali saya ada anak-anak nawar itu arca Ganesha. Oh Ganesha. Jadi waktu punya satu arca Ganesha itu mulai coba mempelajari siapa sih Ganesha apa segala. Dulu tuh nggak ngerti sama sekali, taunya cuman dewa Hindu gitu. Ternyata dalam satu arca itu
posisi tubuh aja udah Filosofisnya banyak. punya kan? filosofi, Iya, sebagai- posisi jari, posisi tangan ya. sebagai dewan pengetahuan tadi. Jadi koleksinya Macam-macam. keris sebanyak ini dimulai tahun berapa, Mas? Aku kalau pusaka itu mulai dari 6 tahun Mas, 6 tahun yang lalu. Kenapa, Mas, kok tertarik banget dengan pusaka? Pusaka ya. Jadi gini, dulu itu saya tuh sebenarnya nggak terlalu asing sama pusaka. Dulu kakek saya itu punya keris Mas. Oh, jadi ada turun temurunnya dari Iya. Jadi kakek saya dari ibu itu asli Jawa, Kediri. asli Jawa, Kediri, Iya. Kediri. Menikah sama orang keturunan Chinese, punya anak mama saya. Jadi mama saya itu udah campuran Pendalungan. Pendalungan. Jadi waktu kita kecil kita itu udah nggak asing kalau wah pusakanya kakek saya itu yang yang rumahnya kebakar, kamarnya nggak kebakar. Oh, kan. gitu ya. Kayak gitu-gitu. Memang cerita-cerita seperti itu memang banyak banget. Banyak banget. Sampai ada keris ini untuk istilah memberhentikan hujan. Nah, jadi- itu bukti bahwa fungsi senjata atau pusaka zaman dulu itu bukan untuk membunuh saja. Bukan, jadi untuk melindungi diri. Melindungi sebagai ageman kalau orang Jawa. Jadi ada cerita dulu kakek saya itu pernah waktu dulu kan ikut perjuangan juga kakek saya itu. Merintis Ya, kemerdekaan. jadi ada granat itu berapa kali nggak bisa meledak gitu. Beliau percaya bahwa itu karena salah satunya karena waktu membawa pusaka itu. Iya, Jadi itu satu hal yang kita udah dengar dari kecil. Nah begitu kita udah dewasa, saya istilahnya bernostalgia lah ya. Iya. Jadi dulu kakek saya punya keris, tapi kan udah nggak tahu di mana kerisnya. Kita mulai suka pusaka itu mulai 6 tahun yang lalu. Waktu saya mulai belajar meditasi, Mas. Wah, Jadi ini menarik saya tuh dulu itu 6 tahun yang lalu tuh lagi belajar Kundalini, Mas. Meditasi Kundalini ya, untuk pengobatan lah. Untuk kesembuhan energi healing. Ya, dan gini Mas, Mas Rivo kok tertarik dengan pusaka dan sebagainya. Sementara di zaman modern ini orang kalau punya keris dibilang dukun dan lain sebagainya, ya kan. Apalagi orang-orang zaman sekarang itu identik keris itu kayak ya itu tadi. Ya. Nah, tapi menariknya di sisi lain kehidupan kita tetap jalan di zaman modern yang zaman now, anak-anak sekarang bilang zaman now itu, tapi masih tertarik dengan keris. Jadi menurut saya nih Mas, yang namanya mistik atau magic itu kan sesuatu yang belum bisa dijelaskan, Mas. Iya. Kita kalau ngomong kira-kira 200 tahun yang lalu, orang bisa terbang itu kan suatu mistik juga. Berpindah dari negara satu ke negara lain. Ya, kalau dalam waktu 1 jam. logika, saya bilang orang bisa terbang itu nyata. Kita loncat yang cuma beberapa detik, itu kan terbang. Iya. Yang saya maksud itu perpindahan antara satu negara ke negara negara lain. lain dalam waktu 1 jam. Iya, misalnya. iya, Itu iya. kan mistik kalau Mistik, orang zaman iya, dulu iya, kan. iya, iya. Saya masih ingat tahun 1920-an orang lihat pesawat terbang itu udah menyembah-nyembah, Mas, ya. Iya. Merasa itu mistik gitu. Mistik, ya. iya. Kita ngomong tentang listrik misalnya atau lampu. Dulu orang yang nyiptain lampu itu dibilang penyihir, Mas. Ya kalau sekarang, Mistik gitu kan. sekarang gini, kalau orang dulu ada kaca benggala istilahnya ya, Iya. mungkin sekarang video call. Nah, kayak gitu Ya kan kan. video call itu mungkin kaca benggala di zamannya. Iya. Iya kan, jadi kalau kita lihat film-film lama itu kadang-kadang interaksinya dengan kaca benggala kita bisa langsung lihat wajah dari siapa yang kita ngajak ngomong. Iya. Dan kenyataannya zaman sekarang bisa video call itu kan. Ternyata bisa. Bisa Dan juga. begitu udah terjadi udah nggak mistik lagi. Ya, mesti lah. Karena semua bisa Udah dirasionalkan, dijelaskan, bisa ya. dijelaskan. Nah. Nah, ini PR bagi kita bersama bahwa sebenarnya warisan leluhur itu semua itu logika kok. Logika. Toh. Cuman beberapa belum bisa dijelaskan. Ya, Masih mungkin, mistik. Ya. Mistik itu nggak selalu jahat. Nah, Ya kan? Kalau udah dijelaskan jadi science. Iya. Dan ini bukti kemajuan teknologi masa lalu itu yang diwarisi oleh beliau itu masih tetap harus kita lestarikan terus. Karena apa? Kembali lagi ke konteksnya. Tuhan tidak sembarangan melahirkan kita jadi orang-orang Indonesia dan orang-orang Nusantara. Bukan tanpa sebab. Berbahagialah, berbanggalah jadi orang Nusantara, waris terus budaya kita, ya kan, baik itu keris, baik itu arca, Oh, iya. batik, jamu dan sebagainya. Karena itu jadi diri kita. Iya. Awal mula Mas, tahun berapa kira-kira mulai punya koleksi keris dan berapa jumlahnya Mas? Cuma satu dulu. Cuma tuh. satu? Iya, jadi dulu aku dikasih sama guruku itu, guru meditasiku kan cerita gini. Aku pengen bisa menggunakan energi kundaliniku untuk bisa mengobati diriku dan untuk mengobati orang lain kan. Dulu itu kan cuman itu aja, aku nggak pengen yang lain-lain. Iya. Nah, beliau ini ngomong gini, ada 2 pilihan nih bilang. Kamu mengatur meditasimu bertahun-tahun sama seperti orang-orang zaman dulu,
atau menggunakan energi tambahan. Oh iya iya. Jadi istilahnya kalau bahasa sekarang itu power bank. Power banknya ya, dicas gitu ya. Nah, dicas. jadi ternyata memang waktu kita belajar teknik kundalini, energi healing atau apa, kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini penuh dengan energi ya. HP apapun lah, batu segala ini memancarkan frekuensi masing-masing. Nah ternyata pusaka itu memancarkan frekuensi yang sangat sempurna gitu loh. Gitu. Kalau kita tahu cara gunainnya, energi dari pusaka itu kita bisa gunakan untuk kepentingan keinginan kita. Keinginan kita ya. Ya, salah satunya untuk penyembuhan. Sebagai alat. Sebagai media, alat karena itu memancarkan frekuensi getaran energi. Kalau di Jawa bilangnya lantaran. Lantaran. Nah itu mulai dari situ saya mulai mempelajari teknik untuk mengolah energi kundalini sambil mengarahkan energi pusaka ke sesuatu yang kita butuhkan. Iya. Nah itu mulai merantau ke yang lain. Jadi awalnya malah dari spiritual mas, bukan dari juga, bukan dari koleksi. Bukan dari kolektor, berangkatnya dari kolektor, akhirnya jadi kolektor. Dan ngomong sekarang berapa mas koleksinya mas? Belum pernah ngitung, tapi kalau di bawah aja di kasur itu ada 100 lebih, mungkin sekitar 500. Waduh, kurun waktu mulai dari yang satu dulu? Ya 6 tahun, tapi melonjaknya itu waktu kita mulai buat etnik Indonesia itu mulai lebih banyak. Iya. Soalnya kan kita mulai nge-review pusaka. Iya. Jadi kita lebih cari pusaka dari luar daerah, dari Sampai segitu. orang-orang yang nggak burunya terawat. sampai ke luar pulau juga. Dari Riau, Sumatera, Sulawesi sampai mana-mana. Jadi tempat ini layak juga disebut museum juga. Pusaka, Mas. Belum sampai. Banyak koleksinya kan. Nggak harus banyak mas koleksinya. Nggak harus. Untuk Kita nggak pengen banyak, kita pengen lengkap. Nah itulah. Jadi satu daerah satu. Nah mungkin orang-orang muda bisa belajar banyak tentang peninggalan masa lalu, tentang pusaka itu juga ke Mas Rivo. Sama-sama belajar. Ya, sama-sama Jadi ternyata belajar. pusaka itu sesuatu yang nggak akan habis dipelajari mas. Jadi banyak sekali yang kita belum pelajari, mulai dari dapur, pamer, pakom, sampai fungsi, sampai kegunaan, sampai cara ya kayak Mas Anang lah kalau buat patung kita ngomong ya gimana cara patung ini memancarkan energi kan, atau lukisan supaya memancarkan energi itu kan beda lagi udah. Berarti prosesnya dulu dahsyat banget dan itu sudah ratusan tahun yang lalu. Iya kan sekarang kan zaman sekarang coba teknologi canggih, ngupas keris aja masih. Nah, tapi lucunya sekarang ini di Amerika itu udah mengakui bahwa meditasi dan energi healing itu mas, itu jadi satu yang udah mulai diakui dalam medis loh. Jadi mereka itu mulai ada, kalau kita lihat di YouTube ada energi healing, quantum energy. Jadi istilahnya tangan ini memancarkan suatu energi untuk bisa mengobati energi yang kekurangan gitu loh. Nah itu udah masuk sains sekarang ini, mereka mengembangkan itu, yang mana dulu leluhur kita kenapa kok air putih aja bisa ngobati saja mas? Tapi kan bukan air putihnya, tapi energi dari doa berarti itu. kan Tuhan memfasilitasi. Kita sudah canggih, udah lengkap semua. Tergantung kita bisa nggak memanfaatkan itu dan mengoperasikan itu. Dan kita bisa nggak untuk membuat hal yang dulunya pandangan negatif itu jadi sesuatu yang bisa dicerna akal sehat. Iya. Dan bermanfaat untuk semua orang, umat untuk masyarakat. bisa diterima oleh orang yang lain gitu. Tergantung dari pengguna. Makanya kalau kita ngomong keris, saya nggak suka ngomong kodam, saya lebih suka ngomong energi. Energinya. Karena kita semua bisa nerima konsep energi. Iya. UNESCO aja mengakui loh mas keris itu warisan dunia. Bener. Kenapa kita bangsa Indonesia yang tempat asal keris itu kan? Iya kan? Sudahkah Anda punya koleksi keris di rumah Anda sendiri? Iya kan? Cobalah. Orang ada yang bilang orang Sulawesi kalau belum punya badik bukan orang Sulawesi mas gitu kan. Ada orang bilang orang Kalimantan kalau belum punya mando belum jadi orang Kalimantan kan gitu. Orang Jawa belum punya keris belum orang Jawa. Syukur. Ya itu sebenarnya hanya sarkastik aja sebenarnya untuk orang itu ingat lagi bahwa kita ini punya satu kebudayaan yang sangat kuat pada era dulu, bahkan hingga sekarang ini kalau kita kuat dalam memegang kebudayaan itu, kita kuat dalam kebanggaan kita dan kita confident untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri tadi ya. Benar. Kenapa kok kita ini nggak bisa maju karena kita nggak confident kan mas? Iya. Bayangkan kalau saya pernah berapa tahun misalnya kita ke luar negeri ya, kita nggak bangga sama dari mana kita berasal, ya kita jadi orang yang ditindas terus mas. Ibaratnya gimana kalau ikan tidak bisa berenang? Gitu. Dia akan asing terus di kolam, ya kan, asing terus di telaga,
Jadi kalau orang Indonesia ya kenalilah budayanya, kenalilah bangsanya, kenali wilayahnya. Di situ Anda akan kerasan hidup di dunia sebagai orang-orang Nusantara.